Nah, kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun Sopindo Lame Mix yang Ambi. Jadi di areal ini untuk usianya sudah memasuki 7 tahun dengan kondisi kebun yang cukup baik kondisinya, hijau, subur, dan buahnya banyak, batangnya juga besar, kokoh. Jadi ini kondisinya cukup bagus. Nih, dengan jumlah buah yang sangat banyak dan BJR yang mulai kelihatan mulai membesar. Sopindo Lame nih. Jadi kita akan lihat terus tanpa di skip satu lorong teresan ini. Nah ini, jadi ukuran buahnya juga sebagian sudah ada yang besar. Nih, Sopindo Lame. Dengan kerapatan buah yang cukup rapat, setiap pelepah terdapat buah. Hanya saja fruit set yang tidak padat. Nah ini. Jadi untuk kalau Sopindo Lame ya sudah dipastikan kita selalu panen dengan hasil yang tidak terlalu sedikit, alias dengan panenan yang cukup stabil, karena stok buahnya selalu banyak seperti ini. Jadi ini setiap pohon ya memiliki standar buah yang banyak, tidak hanya sebagian tapi semua. Nih, jadi ini terdapat bunga jantan tuh. Namun jumlah bunga jantan tuh sangat sedikit, tidak semua batang memiliki bunga jantan. Nah ini baru saja dipanen. Jadi yang untuk di areal sebelah sana baru dipanen hari ini. Nah yang di blok ini dipanen kemarin dan buahnya sudah diangkut. Nah ini Sopindo Lame. Jadi untuk pemupukan di tahun ini sama sekali belum ada dipupuk. Jadi tahun ini memang dikosongkan tanpa ada pemupukan sama sekali untuk tahun ini. Nah ini Sopindo yang Ambi, kosong dia, baru mau keluar bakal buah barunya itu. Nih Sopindo yang Ambi dia seperti ini, dia banyak bunga jantan, dan juga dia untuk beralih ke bakal buah baru dia terdapat bunga jantan pasti seperti ini. Tuh bakal buah baru sudah terlihat tuh. Nih yang ini Sopindo yang Ambi, namun itu nanti untuk tandan buahnya lebih besar dan lebih padat. Nih Sopindo yang Ambi, nih masih buah muda, pendulannya sudah besar-besar. Jadi untuk di areal ini tuh di mix, dan Sopindo Lamenya itu lebih banyak jumlahnya ketimbang Sopindo yang Ambi. Jadi cara penanamannya juga dia acak. Nah jumlah buahnya banyak. Jadi jika sudah usia 7 tahun ke atas itu mulai terlihat untuk produksinya mulai meningkat dan terus meningkat, karena dia untuk BJR terus bertambah, ukuran buah juga semakin besar. Nih Sopindo yang Ambi nih. Ukuran batang memang besar ya. Jadi untuk tahun ini memang sama sekali tidak dipupuk. Untuk di tahun ini memang tidak ada jadwal pemupukan, memang dikosongkan tanpa pemupukan untuk tahun ini. Udah mulai besar nih tandanya. Jadi di tahun kemarin itu pemupukan 2 kali. Tahun kemarin, nah ini padat nih, setiap pelepah nih padat, bertumpuk bersusun-susun.
Namun fruit setnya saja yang tidak padat, namun untuk kerapatan buahnya tuh rapat dan ya. Ini buah-buah. Mantap memang. Ini Sopindulami nih. Jadi Sopindulami juga terdapat buah yang besar, ukuran besar. Namun tidak semua terdapat buah besar. Hanya beberapa. Namun ukurannya jika yang besar tuh cukup memuaskan nih. Yang ukuran besar. Di TM-TM rendah juga dia sudah besar. Tapi kebanyakan yang kecil. Nih, yang ambi. Jadi sangat terlihat jelas untuk yang ambi dia. Dia per 2 pelepah baru dia buah. Per 2 pelepah ini baru dia terdapat buah. Per 2 pelepah baru dia terdapat buah. Tapi kalau lami dia per pelepah, setiap pelepah. Ini dia contohnya. Ini buah, ini buah, ini buah, terus meningkat tuh buah terus. Ini dia, ini buah, ini buah, ini buah, ini buah. Gitu dia terus bersusun sampai atas. Jika Sopindulami. Berbeda dengan yang ambi dia berhenti bunga jantan baru bunga betina lagi. Nah, ini buah yang sebelah areal sini baru dipanen hari ini dan buahnya belum diangkut. Nah, ini yang ambi. Ini yang ambi. Sini dia buah, sini bunga jantan, itu baru tumbuh buah. Nah, begitu dia. Kalau yang ambi. Tuh. Tuh, ukurannya lebih besar dan lebih padat tuh. Namun jumlah tandan tidak terlalu banyak. Nih, buah tandan. Jadi untuk Sopindo itu dia buahnya tidak terlalu merah. Untuk kecerahan warnanya kurang cerah dibanding varietas lain. Jadi ini udah masak, ini udah merah untuk dalam daging buahnya. Namun jika dilihat dengan sepintas nih terlihat hitam. Nah, ini Sopindulami. Kalau Sopindulami kita nggak usah cerita jumlah buah lah, sudah positif itu. Sudah bisa dipastikan itu jumlah buah sangat banyak. Jika per tiap hari, per hari ini di rata-ratakan Sopindulami itu memiliki 15 tandan per batang. Jadi jika dia 2 kali tumbuh, 2 kali fase apa enggak sudah 30 tandan per tahun. Nah, ini yang buahnya besar nih. Ini lami nih. Ini lami. Besar-besar nih yang pohon batang nih. Lami. Banyak. Jadi dia jika tanpa berhenti, maka buah ini dari muncul sampai dia usia panen 6 bulan. Jadi setahun 12 bulan berarti kan 2 fase dia. Berarti kalau 2 fase per 15 tandan kali 2 sudah 30 tandan. Bukan enggak dengan jumlah yang banyak itu. Setahun 30 tandan. Tapi jika dirata-ratakan mungkin sekitar 26 sampai 30 tandan mungkin. Tapi untuk di spesifikasinya memang dia mencapai 30-an tandan per tahun per batang produksi di usia muda. Sopindulami. Mungkin ini 4,5 kilo, 4,5 kilo mungkin. Coba kita angkat dulu. Tidak ada 4,5 kilo. Mungkin 4 kilo. Sopindulami usia 7 tahun. Nah, ini jadi masih dilakukan proses pengangkutan. Ayo, ketahuan batasan penggilingan itu. Banyak buah hari ini, Bang. Banyak kali tengok nih sempat ancaknya ini. Banyak buah hari ini kan, Bang? Banyak kali. Sopindulami nggak pernah trek ya kan? Nggak perlu dipupuk setahun keluar terus buahnya. Jadi memang tidak dipupuk nih tahun ini. Bang. Tuh di bawah juga ada pekerja yang kesulitan karena semek. Iya, ancaknya udah kayak hutan ini, Bang. Jadi ini untuk tahun ini memang kurang perawatan, juga tidak dipupuk memang. Jadi pemiliknya masih fokus mengerjakan lahan baru, pembukaan lahan baru lagi, luasnya 15 hektar.
Jadi buahnya memang Bang. tidak berat ya kan kalau yang lami nih. Berat. Tapi banyak. Ini banyak buahnya. Jangan diragukan lagi soal buah. Sop Lami memang sudah terasa untuk hasilnya. Performanya cukup bagus dan stabil. Sop Lami. Nih, lami semua nih, tandan lami. Durinya keluar-keluar dan fruit setnya tidak padat, berundulannya lonjong-lonjong. Jadi untuk di kebun ini memang untuk pemupukan tidak teratur. Kadang 2 tahun tidak dipupuk sama sekali. Kadang setahun hanya sekali. Untuk yang intensif memang setahun 2 kali. Namun untuk pertumbuhannya dan produksinya masih bagus, sangat banyak pun. Hebat juga nih Sop Lami nih. Dengan perawatan yang ala kadarnya saja dia mampu berproduksi yang hasil yang cukup bagus. Dan pohonnya subur, tetap subur. Ukuran batang juga besar. Nah, Sop Lami. Ini arealnya berbukit nih. Nah, dia berbukit. Ini kita yang paling bukit. Nah, itu bawah sana itu lembah. Nah, tuh lembah, sana perbukitan, sana bukit barisan Gunung Lauser, TNGL, Taman Nasional Gunung Lauser. Sini teresan. Jadi biasanya kalau untuk lahan berbukit teresan gini tuh selain minim air juga nutrisinya kurang. Karena dia akan tercuci oleh air hujan. Jadi dia hanyut ke bawah. Tapi untuk penampakan kondisi pohonnya ini masih sangat bagus dan tercukupi nutrisinya. Nih. Jadi kondisi lahan di sini tanahnya mineral. Tanah mineral. Sop Lami. Oke, jadi jika kita teruskan ini semua batang memiliki buah yang banyak dan durasi kita terlalu panjang mungkin. Demikian saja video kali ini. Terima kasih.